hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita tahu kita melakukan kegiatan berhubungan dengan Natal pada bulan Desember, dan berhubungan dengan hari-hari sekitar Hari Raya Natal. Kita menghias pohon Natal, ya, ilustrasinya seperti ini. Namun demikian, bukan tidak mungkin banyak di antara kita tidak mengerti dengan mendasar apa maksudnya, apa filosofinya, apa maknanya pohon Natal yang kita hias, yang kita buat di setiap rumah kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan kepada kita apa makna, apa filosofinya, apa faedahnya kita melaksanakan, kita menghias, kita mengadakan pohon Natal di rumah-rumah kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, pertama-tama pohon Natal ini biasanya dibuat di rumah kita masing-masing sebagai lambang kehidupan, ya, sebagai hal yang mengingatkan kita tentang kehidupan yang kita peroleh melalui mengingat kasih Tuhan. Tuhan telah datang kepada kita dan Dia memberikan kita kehidupan. Ya, biasanya dipakai dengan pohon akasia atau pohon yang berwarna hijau, ya, itu asalnya. Walaupun sekarang ada pohon-pohon Natal yang dibuat dari aksesoris lain dengan warna-warna yang tidak berwarna hijau, ya. Pada umumnya di Eropa sana dipakai pohon cemara, ya, untuk melambangkan kehidupan, karena pohon cemara itu tetap hijau walaupun dalam musim kemarau atau musim salju sekalipun dia tetap hijau. Ini melambangkan kehidupan. Itu yang pertama, pohon Natal. Kemudian yang kedua, itu biasanya ada bintang Natal. Di sini tidak ada. Ya, ada bintang Natal. Ini melambangkan bintang Bethlehem, bintang Kristus, yang mana Kristus telah datang ke dunia. Ketika kita memasang itu, mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah datang. Kita pandang kepada bintang itu, kita mengingat karya kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi untuk keselamatan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini sebenarnya ada lampu-lampu Natal, ya, belum dinyalakan. Itu melambangkan terang di dalam kegelapan, ya. Kedatangan Kristus menjadi terang, ya, menjadi harapan, memberikan sukacita yang besar, memberikan penghiburan yang luar biasa. Jadi di dalam keadaan yang gelap, cahaya Kristus, terang Kristus kita terima, dan kemudian terang itu kita pancarkan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Itu maknanya dari pohon Natal, bintang Natal, dan lampu-lampu Natal. Oke, kemudian biasanya ada bola Natal. Nah, bola Natal itu melambangkan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, dan keindahan. Ya, itu semua ada filosofinya. Nah, kemudian juga ada lilin Natal, ya. Jadi Natal itu ada lilinnya. Ini melambangkan juga terang yang sesungguhnya di dalam kegelapan. Bahkan lilin itu untuk memberikan terang, dia akan hancur, ya. Dia hancur dirinya demi memberikan terang kepada kegelapan di antara orang-orang yang mengalami kegelapan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, lonceng Natal. Nah, jadi lonceng itu melambangkan panggilan kepada kita untuk beribadah, untuk mengingat bagaimana Tuhan telah datang ke antara kita. Itu maksud daripada lonceng Natal. Amin, Bapak Ibu. Kemudian juga biasanya ada topi yang dipakaikan warna merah putih, ya. Itu juga melambangkan sukacita, perlindungan dari Tuhan. Kemudian ada lagi biasanya yang menafsirkan bahwa ketika kita memakai itu mengingatkan kita, mengidentikan kita dengan apa yang dilakukan oleh Sinterklas ketika dia membagi-bagikan hadiah pada masa peringatan Hari Raya Natal. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini karena mengingatkan kita, bagaimana Tuhan
telah memberikan kita sukacita, perlindungan. Kemudian juga mengingatkan kita supaya di momen ini kita memberikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada kaos kaki Natal melambangkan juga sukacita, pengharapan, penghiburan, dan sebagainya. Semua itu ada maknanya. Semua ini ada filosofinya. Ketika kita menghias Natal, ini juga sesuatu yang indah, dilakukan bersama. Ya, dilakukan bersama, dan kebersamaan itulah yang memiliki makna yang indah. Jarang-jarang kita melakukannya, tetapi di momen perayaan Natal kita melakukan dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Lalu kemudian ada karangan daun Natal, ya, biasanya dipasang di pintu-pintu berbentuk bulat. Itu melambangkan kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir, kasih Tuhan yang bersifat kekal dalam hidup kita. Jadi kita melaksanakan itu, kita memasangnya di pintu kita sebagai ekspresi bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh kekal, abadi, tidak berakhir di dalam kehidupan kita. Ya, itu ya, daun-daun tadi melambangkan kehidupan, daun hijau ya melambangkan kehidupan. Kemudian ada juga palungan Natal. Itu mengingatkan kita bagaimana Tuhan yang adalah Raja kemudian turun ke bumi dalam keadaan yang hina, rela menghinakan diri, rela dalam kemiskinan demi saya dan saudara, demi kita semua, ya. Itu makna palungan kalau kita pasang di rumah-rumah kita, di tempat ibadah, saat perayaan Natal kita pasang, ini maknanya sungguh luar biasa, mengingatkan kita kepada kasih Tuhan yang merendahkan diri demi saya dan saudara semuanya. Kemudian ada banyak lagi yang dipasang-pasang, semua ada maknanya. Kebanyakan mengingatkan kita tentang sukacita dari Allah yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Ya, ada pita merah itu yang biasa dipasang di kepala, di dalam hiasan-hiasan seperti ini. Itu maksudnya bagaimana Tuhan telah berkorban yang adalah suci, kemudian dia rela berkorban buat saya dan saudara untuk keselamatan kita, dan kini kita telah menjadi terang bagi dunia. Lalu kemudian pada umumnya di bawah pohon Natal ini ada kado-kado sebagai hadiah. Ini melambangkan hadiah dari Allah. Kemudian hadiah itu kita teruskan kepada orang di sekitar kita sebagai ekspresi kita telah menerima hadiah yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Itulah makna filosofi dan semua faedahnya kita mengadakan pohon Natal, kita menghias bersama. Ini juga suatu momen dalam setahun kita melakukannya. Biarlah ini semua menjadi berkat luar biasa, membawa kita semakin berkobar dalam kasih kepada Tuhan, kemudian kasih terhadap sesama kita. Inilah yang bisa saya bagikan sebagai filosofi, makna, manfaat dari seluruh aksesoris Natal, ya, aksesoris pohon Natal dan semua yang kita lakukan pada hari-hari sekitar hari raya Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Feliz Navidad.